dokter bilang bahwa Bunda positif, dia hamil. Kan masih 5 minggu, aku cuma ya nggak mikirin mana-mana, cuma aku berusaha untuk pengen ngejaga banget. Ini suatu rasa yang nggak pernah aku rasain gitu, jadi rasanya juga nggak tahu ya. Kebahagiaan pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty Siddiq rupanya makin lengkap dan sempurna. Bukan lantaran rumah yang diidam-idamkan oleh Ashanty akhirnya rampung pekerjaannya, melainkan akhirnya Ashanty resmi dinyatakan hamil oleh dokter yang memeriksanya. Soal kehamilan ini memang telah dinanti-nanti oleh Anang juga Ashanty serta Aurel dan Azriel. Akhirnya, keinginan mereka untuk memiliki adik baru dari bunda mereka bakal segera terwujud. Namun ia tidak mengira kalau pusing-pusing yang menyerang dirinya beberapa hari yang lalu, juga kram di bagian perutnya adalah tanda bahwa rahimnya kini menjadi rumah baru bagi sang jabang bayi. Setelah kita ke dokter, kita ngecek, dia pusing-pusing. Pusing-pusing terus perutnya kram. Kita takut, aku yang takut adalah dia kambuh. Sakitnya, aku periksa ke dokter. Habis diperiksa, dicek urin, dicek darah, cek semuanya. Setelah kita nunggu 1 jam, ini kan kita kan nunggu banget hal ini. Kita tunggu banget, kita usaha 1 tahun. Terus kemarin kita sampai kemana-mana usaha macem-macem. Ini kan aku selalu bilang sama Bunda bahwa bayi itu titipan, bayi itu pemberian. Yang mengerti hanya yang kuasa kenapa kita dititipin. Jadi sebenarnya ini adalah peringatan buat kita, pemberian dan peringatan. Kita harus memaknai ini seperti itu, bahwa kita dianggap ayo mampu. Kalau nggak mampu, kamu harus mampu. Senang banget anak-anak senang. Terus pertama kali kita kasih tahu langsung ya bunda hamil gitu, tapi reaksi keduanya adalah ya bunda di rumah terus gitu, karena kan memang kalau hamil nggak boleh terlalu banyak pekerjaan. Sebagai calon ibu, kebahagiaan Ashanty tentunya lebih berlipat dibanding Anang. Anugerah terindah yang kini bersemayam di goa kehidupannya itu ia peroleh di hari pertama dirinya dan Anang menempati istana baru mereka di kawasan Cinere. Ashanty yang tengah harap-harap cemas itu awalnya telah merelakan hasil tes pack yang menyatakan kalau dirinya negatif. Ia pun makin asyik dan sibuk bebenah rumah barunya. Tak disangka, fisiknya tak lagi bisa diajak kompromi, hingga akhirnya Ashanty dilarikan sang suami ke unit gawat darurat di sebuah rumah sakit. Alhamdulillahnya, hari pertama kita nempatin rumah baru, tiba-tiba aku baru ngeh kok aku telat seminggu ya gitu. Karena kan riwo sama syuting film, riwo sama pindahan gitu. Jadi kita aku nggak ngeh sama jadwal datang bulanku gitu. Tiba-tiba mas aku udah telat seminggu, aku bilang gitu. Terus dia bilang coba cek deh gitu. Sempet aku cek negatif gitu. Jadi aku yang udah negatif deh udah gitu. Aku angkat kardus, kita pindahan, aku angkat barang, aku syuting sampai tengah malam. Nggak ada rasa gimana karena udah negatif gitu. Jadi semalam tuh hari ke-9 aku telat kan. Tiba-tiba aku ngerasa kok perutku tuh kramnya nggak berhenti, kayak orang mau datang bulan tapi nggak keluar gitu. Aku bilang yang aku hamil enggak, tapi datang bulan ini nggak keluar ini. Ke dokter deh beli obat supaya cepat keluar, pikirnya kan gitu. Terus akhirnya Mas Anang yuk anterin ke rumah sakit di UGD, kata dokternya coba cek bakteri, cek ini. Aku bilang pas cek hamil, aku bilang nggak usah dok, saya nggak hamil. Aku bilang aku udah cek negatif gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang tadi pagi saya baru cek dok, aku bilang jadi nggak mungkin positif. Aku bilang ya udah tapi cek yang di rumah sakit punya ya. Dan itu bener, aku tadi paginya tuh baru cek ya kan, ini pagi negatif dah. Pas malamnya tiba-tiba mbak selamat ya gitu, sakitnya nggak ada apa-apa, bagus semua hasil darahnya, tapi positif hamil gitu. Aduh aku sampai kayak mau pingsan karena kan emang nunggu banget. Kehamilan pertama Ashanty ini memang berkah tak ternilai, meski ini adalah pengalaman pertama bagi Ashanty menuju sebuah proses kesempurnaan seorang perempuan, toh ia tak mengalami sebuah rasa yang bernama ngidam. Justru Anang Hermansyah yang mendadak memiliki kebiasaan tak biasa.
Saat ini, emosi Anang cenderung sensitif. Ia juga menjadi cerewet. Apakah ini yang dinamakan bawaan sang jabang bayi? Yang ngidam dia, yang karena kan orang-orang pada nanya, Mbak ada ngidam nggak? Aku bilang enggak. Aku ngidam enggak, muntah-muntah juga enggak. Terus apa namanya? Aku ngangkat barang apa-apa kemarin, alhamdulillah gitu, nggak kenapa-kenapa. Tapi ngidamnya ini jadi cerewet, jadi marah-marah. Jadi orang sempat ngomong kalau istrinya nggak ngidam, biasanya suaminya yang ngidam. Nah dia tuh yang jadi kayak sensitif, jadi yang cerewet banget. Masa krusial adalah 1, 2, 3 bulan ini masa krusial karena Danin belum kuat. Ini memang masa krusial. Aku wajibnya adalah menjaga benar. Pasti hal-hal yang memang akan membahayakan dua orang yang satu di dalam ini, aku pasti fight. Aku mau jaga luar biasa ini karena kita udah berusaha. Ini memang pemberian, kita harus ikhtiar. Ikhtiar itu bukan artinya terus kita pasar terus leha-leha terus kamu harus jaga. Nggak boleh gitu. Kita tetap protection yang benar, tapi nggak boleh lebay. Makanya nggak boleh lebay. Lebay artinya gini, dia harus kamu kuat. Ini masih syuting jam segini masih kuat, nggak apa-apa. Kondisimu bener baik, oke. Happy, oke. Tapi dia masih nggak kuat. Udah jangan, please. Kebahagiaan yang diterima Ashanty memang berlipat. Belum usai kebahagiaannya bisa menempati rumah impian bersama suami tercinta, tiba-tiba saja ia kembali diberi anugerah yang sangat dinantinya. Impian memiliki keluarga baru telah Ashanty pahat di rumah barunya ini. Lihat saja bagaimana ia berkreasi dengan rumah barunya. Ini kamar bayi. Udah tinggal dicat. Sebagai ibu hamil, Ashanty memang harus terbiasa dengan perubahan hormonal dalam tubuhnya, termasuk mengubah pola makan. Dengan jiwa besar, Ashanty harus rela melakukan beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh ibu hamil. Kini ia harus terbiasa mengkonsumsi sayur mayur serta lauk pauk yang memiliki nilai protein, juga minuman yang memiliki kebaikan bagi janinnya. Kata dokter pantangannya cuma yang mentah-mentah. Apa selainnya makanannya? Sushi, sashimi nggak boleh. Pemirsa Was-Was, kebahagiaan yang dialami Ashanty serta Anang sepertinya masih jauh dari hidup Eza Gionino. Akankah pembacaan pledoinya bisa mengantarkan Eza pada sebuah kebebasan? Temukan ulasan lengkapnya sesaat lagi hanya di Was-Was.